Tidak ada satu kegiatan pun di dunia ini tanpa bahasa. Semuanya menggunakan bahasa. Bahkan salah satu pakar mengatakan bahasa itu adalah alat komunikasi yang far excellent, jauh lebih unggul dibandingkan dengan alat komunikasi yang lain. Lambaian tangan bisa menjadi bahasa, alat komunikasi. Anggukan kepala bisa menjadi alat komunikasi. Ibu-ibu mengangguk-angguk, ibu-ibu menggeleng, ibu-ibu tertawa. Saya tidak tahu apakah anggukan ibu, gelengan kepala ibu menunjukkan bahwa ibu sedang memperhatikan saya kan tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Kadang-kadang ada yang tertawa mengikuti tertawa orang lain saja. Tapi ketika ditanya tidak tahu. Artinya pikirannya sedang di mana. Ibu juga saya tidak tahu pikirannya sedang di sini atau sedang di rumah, sedang di sawah, atau sedang memikirkan apa sedang rame atau sedang yang lain. Saya kan tidak tahu. Saya tidak tahu. Artinya di dalam berbicara itu bukan hanya faktor eksternal. Saya sebagai pembicara, ibu sebagai penyimak. Nah, ibu-ibu memiliki faktor internal yang ada di dalam benak kita. Tapi untuk hari ini, mari kita bersama-sama mengkaji apa itu public speaking sesuai dengan judul atau tema di dalam pengabdian ini, bahwa kita ini akan berupaya meningkatkan kemampuan berkomunikasi melalui pelatihan public speaking. Apa yang maksud dengan public speaking? Nah, public speaking ini pertama dikembangkan dari retorika. Retorika itu seni berbicara. Nah, orang Yunani ibu-ibu yang mengembangkannya. Dulu abad 4 sebelum Masehi, Plato, Aristoteles mencoba mengkaji bahasa. Karena mereka merasa bahwa bahasa itu merupakan salah satu yang digunakan sebagai komunikasi. Ketika mereka menemukan temuan-temuan yang ada di lapangan, itu kan harus disampaikan kepada masyarakat luas. Nah, ketika menyampaikan, kan seperti saya rasakan, saya bukan orang yang memiliki seni berbicara tinggi. Saya bukan orang yang bisa menyampaikan yang menarik perhatian orang lain gitu ya. Tetapi pada masa itu para filsuf, nah itu mencoba mengkaji bahasa karena mereka harus menyampaikan temuan-temuannya, dan ketika mereka menyampaikan, nah itu harus menarik begitu. Sehingga mereka mencoba membahas mengenai retorika, seni berbicara. Bagaimana seninya? Nah, sehingga dibahaslah mengenai kalimat gitu ya, itu oleh Gorgias, kemudian di Protagoras, kemudian dibahas mengenai gaya bahasa. Nah, itu sehingga ada gaya bahasa yang digunakan di dalam pembicaraan. Nah, itu oleh Gorgias. Nah, ini berkembang sejak abad sebelum Masehi. Karena ilmu pengetahuan dulu berkembang di Eropa dulu, ibu-ibu. Nah, kalau di Al-Quran kita itu sudah memiliki, ternyata semua ilmu pengetahuan ada di dalam Al-Quran. Seperti biologi ya, ibu-ibu mungkin punya anak di rumah kan gitu ya. Anak-anak mengatakan, oh proses proses penyerbukan, nah, diantaranya adalah melalui angin. Allah itu sudah mengemukakan di dalam Al-Quran melalui firman-Nya, dan kami ciptakan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Bayangkan ibu-ibu kalau tidak ada angin, masa kita harus menggoyang-goyang pohon, setiap pohonnya ada? Tidak mungkin gitu ya. Nah, itu biologi itu ya, biologi atau bahasa misalnya. Tuhan itu menurunkan kami, kata Allah Subhanahu wa taala begitu dalam firman-Nya, menurunkan firman kepada setiap, atau menurunkan wahyu kepada setiap nabi itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan dengan bahasa Arab. Mengapa? Karena lawan tutur Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab, sehingga pasti digunakannya adalah bahasa Arab, begitu ya. Nah, sedangkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam itu tidak menggunakan bahasa Arab, tapi menggunakan bahasa Ibrani. Mengapa? Karena kaumnya menggunakan bahasa Ibrani. Itu juga menunjukkan kalau ahli komunikasi itu menjadikan sebuah teori, ibu-ibu. Oh, kalau di dalam proses komunikasi itu ada penerima pesan, ada pengirim pesan, atau ada pembicara, ada penyimak. Pembicaranya ibu-ibu, penyimaknya masyarakat. Ibu menggunakan bahasa Inggris, masyarakat bahasa Sunda dan bahasa Indonesia akan mengerti? Tidak. Nah, itu dijadikan. Ya, jadi sebenarnya itu hal-hal yang ada di dalam ilmu, tapi kita gunakan ya. Nah, jadi mengenai retorika ini atau public speaking. Public itu umum, speaking berbicara. Jadi bisa diartikan berbicara
di depan umum, ya, bicara di depan umum. Atau kalau kita kaitkan dengan di pesantren, ibu ada ilmu khutbah, ilmu khutbah, ilmu khutbah, bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain yang nantinya akan memperhatikan balaghah, ma'ani, bayan itu sebagai prasyaratnya ya. Nanti balaghah, ma'ani, bayan itu apa kalau di dalam bahasa kita. Lanjut Pak Fikri. Nah, apa yang maksud dengan public speaking? Kalau kita mengartikan secara harfiah, public itu umum, speaking berbicara di depan umum. Nah, maka secara istilah kita bisa mengatakan sebuah aksi atau tindakan atau keterampilan berbicara pada sekelompok besar orang ya. Nah, ini yang sudah sering ibu-ibu lakukan, ibu-ibu di posyandu atau ibu dalam program PKK menampilkan atau menyampaikan informasi, menyampaikan hal-hal yang lainnya kepada masyarakat umum. Nah, jadi ibu itu sudah melaksanakan public speaking. Walaupun sekarang medianya tidak harus selalu bertatap muka, mungkin ya ini definisi ini bisa diubah sesuai dengan konteks. Nah, kalau sekarang bisa melalui video, bisa melalui televisi, bisa melalui media-media yang lain, YouTube dan yang lainnya, ya. Dengan tujuan, memberi informasi ibu-ibu setiap program yang disampaikan oleh pemerintah, ibu-ibu sampaikan kepada masyarakat. Oh, tidak hanya sampai menyampaikan informasi, tapi bagaimana ibu-ibu memengaruhi ya, ibu-ibu supaya ikut program keluarga berencana, supaya anak-anaknya disertakan dalam program peningkatan literasi ya, agar anak-anaknya ikut dalam kegiatan remaja masjid misalnya. Nah, itu mempengaruhi ya, bahkan mungkin menghibur ya, bahkan mungkin menghibur. Nah, orang-orang yang paling berbicara biasanya ya, selain menyampaikan informasi, selain memperselosi, juga menghibur orang-orang yang lainnya. Nah, ketika kita berkomunikasi atau ketika kita melakukan public speaking atau berbicara di hadapan umum tadi, hakikatnya kita sedang melaksanakan proses komunikasi verbal, proses komunikasi dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya. Di sini maksudnya bahasa lisan ya, bahasa lisan, sebab komunikasi bukan hanya menggunakan bahasa lisan, bahasa isyarat pun bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Kita katakan tadi, ketika kita melihat orang dari jauh, kemudian kita tidak mungkin berteriak-teriak, kita gunakan lambaian tangan, ya. Atau kita menyenangi seseorang, tidak mungkin diungkapkan dalam masyarakat banyak, maka kita menggunakan kedipan mata, seperti itu ya. Atau mungkin laki-laki apa namanya win-win, atau selatan, namanya itu komunikasi juga, gitu ya. Nah, di dalam proses komunikasi verbal ini ada 6 komponen yang harus diperhatikan ya. Pertama, addresser. Addresser itu penyampai pesan. Nah, ibu-ibu itu addresser. Atau ada juga yang mengistilahkannya komunikator. Maaf ibu-ibu ya, saya menyampaikan bahasa seperti ini supaya ketika ibu-ibu mendengarin, oh iya saya pernah berbicara ini, jadi tidak asing ya. Bukan gaya-gayaan karena saya dari perguruan tinggi, bukan ya. Tapi kita mengenalkan bahwa hal-hal seperti ini karena ibu juga nanti akan mempunyai anak, mungkin boleh semuanya dan sebagainya, dan tidak asing. Nah, addresser itu address itu alamat ya. Nah, ini penyampai pesan. Ibu-ibu ini addresser. Ketika ibu berbicara di posyandu, ketika ibu berbicara dalam kegiatan apapun, menyampaikan sesuatu, itu addresser sebagai pembicara. Nah, tetapi dalam keterampilan berbahasa itu kan ada 4: menyimak, berbicara, membaca, menulis. Nah, kalau kita menulis pun, ibu menulis di WA, ibu menulis di kalau di Facebook ya, ibu menulis di manapun. Nah, ibu itu sebagai penulis gitu ya. Sama itu juga sebagai addresser gitu ya. Kemudian ada adresi atau istilah lain itu komunikan ya. Kalau berbicara atau bertutur, lawan tutur, lawan bicara. Nah, kalau menulis, lawannya adresinya adalah pembaca ya. Kita membaca tulisan-tulisan di YouTube atau kita menerima pesan di HP, di Facebook dan lain-lainnya. Nah, itu kita sebagai adresi, sebagai penyimak. Karena tidak semua anggota PKK di sini hadir kan, gitu ya. Tidak setiap dari desa hadir di sini, atau setiap kelompok ya hadir di sini. Maka ibu-ibu yang lain menyampaikan pesan itu kan, gitu ya. Nah, message itu pesan. Pesan itu bisa berupa tadi kalau ibu menulis WA, ini pesannya apa? Oh, dia menanyakan
oh dia menyampaikan informasi ini, oh dia memarahi saya, oh dia mengkhawatirkan saya, dan sebagainya. Di dalam konteks tertentu, nah ini konteksnya, saya menyampaikan sesuatu di dalam konteks pertemuan. Nah kalau itu misalnya kalau di posyandu ya konteksnya adalah situasi dan kondisi yang ada di posyandu dengan melakukan kontak. Nah kontaknya misalnya tadi bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Facebook. Bukan hanya kontak seperti itu saja, tapi ada kontak antara pembicara dengan penyimak, antara penulis dengan pembaca. Nah ketika ibu-ibu berbicara, kadang-kadang kan karena sangat takutnya, ibu tidak melihat lawan tutur, melihatnya ke atas, ibu tidak ada kontak, melihatnya ke bawah, melihatnya ke samping, kemana saja, kan ya, seperti itu. Dan juga menggunakan kode. Nah yang maksud kode di sini adalah kode-kode bahasa. Sebenarnya kalau menurut istilah pakar yang lain, yang tepat itu bukan kode tapi lambang, karena kode itu bersifat rahasia, yang seperti semapur, di pramuka kan gitu ya, ada Morse itu kan bahasa kode-kode rahasia. Kalau bahasa itu lambang. Oh ya saya sampai lupa, ibu-ibu sebenarnya di sini saya itu tim ya, jadi nanti ada Bunda Ai, ada Bunda Weli, ada Pak Fikri, itu bisa membantu semuanya. Nah artinya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, perhatikan saya ini sebagai pembicara atau sebagai penyimak. Ketika saya sebagai pembicara, nah maka pesan apa yang ingin saya sampaikan ya. Kemudian dalam konteks seperti konteks resmi atau konteks tidak resmi ya. Kemudian kontak yang saya lakukan menggunakan media apa, kode bahasa yang saya gunakan bahasa apa, apakah bahasa Sunda, bahasa Indonesia atau Ibu. Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat dari pakar mengenai hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam berkomunikasi. Nah, yang pertama pembicara, syaratnya apa di pembicara itu? Oh, pembicara itu harus menyampaikan pesan yang akan disampaikan, yang dimengerti oleh lawan tuturnya. Jadi sebelum ibu menyampaikan, pahami dulu, gitu ya. Nah, jangan sampai, gitu ya. Ketika menyampaikan ditanya, saya juga tidak paham. Kami sering lah kadang-kadang ya, kami membahas sesuatu kami sampaikan gitu ya, ketika disampaikan ini apa maksudnya, katakan ibu saya juga tidak paham. Jangan itu bagi kita kaji bersama-sama, jangan sampai seperti itu ya. Tapi untuk keseluruhan bolehlah ibu ya, ketika ibu misalnya ingin ingin mengecek ya, ini paham tidak apa yang disampaikan. Nah, kemudian ibu menyampaikan, tapi tidak perlu menyampaikan bahwa ibu tidak paham, tanyakan dulu kepada yang lain. Nah barangkali sebelum saya menjawab sambil menanya, karena ibu kadang-kadang bilang itu datang di teman-teman, sering saya itu mengajar tidak datang mahasiswa. Nah mungkin itu ya Allah menjanjikan ketika kita menyampaikan ilmu, ternyata kalau itu akan memberikan ilmunya bertambah semakin banyak. Itu yang saya rasakan, karena saya juga sering sombong pada Allah begitu. Saya mengajar itu sudah berpuluh tahun ibu menggunakan PowerPoint, tidak akan saya baca, saya juga sudah tahu. Tiba-tiba ibu blank itu, ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Tapi setelah berjalan, gitu ya, kemudian banyak yang bertanya, pertanyaannya, tiba-tiba ada pertanyaan yang berkaitannya dengan materi yang tidak saya pahami tadi. Tiba-tiba Allah berkata, oh iya jawabannya itu. Jadi ibu juga harus yakin. Jadi akan menyampaikan suatu ini bermanfaat bagi saya, ini wujud ibadah saya kepada Allah. Nah itu akan mengeliminasi perasaan-perasaan ragu kita ya. Nah itu ya, bahwa kita menyampaikan suatu harus yang sudah kita pahami diupayakan. Nah kalau tidak, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian, andai kata kita menjadi pendengar atau audiens ya, maka pendengar yang baik itu akan mendengarkan pesan yang disampaikan dengan pikiran terbuka. Artinya begini, kadang-kadang begitu, belum apa-apa kita sudah sugesti. Orang ini tidak, kalau menyampaikan tidak menarik gitu ya. Orang ini kalau menyampaikan tidak dipahami. Nah, kita tidak menutup telinga saja, padahal Allah memberikan hidayah, memberikan ilmu itu tidak pilih-pilih gitu. Mana saja yang Allah suka, bukan orang yang banyak ilmunya, bukan orang yang minim ilmunya, kepada siapa saja gitu. Jadi kita harus terbuka. Siapa tahu ada sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak kita sangka, oh ternyata dia bisa menyampaikan sesuatu yang sebelumnya tidak saya miliki ya. Selanjutnya, nah pesan atau tadi kalau kita kaitkan
Kalau kita kaitkan tadi dengan penyimak yang harus kita perhatikan dalam komunikasi verbal, lihat lawan tuturnya siapa, ya. Siapa yang di lawan tutur? Oh, masyarakat biasa. Karena saya sudah mengikuti public speaking bahasa Indonesia semua, semua peserta penyuluhan ngomong semua begitu ya. Boleh ibu-ibu, asal tujuannya, nah itu untuk meningkatkan pemahaman lawan tutur kita. Kalau memang masyarakat biasa yang jarang menggunakan bahasa Indonesia, walaupun ada kewajiban kita juga untuk menyampaikan pesan-pesan menggunakan bahasa Indonesia dengan harapan bahasa Indonesia itu masyarakat, ya. Nah, sehingga ketika masyarakat kita menonton televisi, menonton, menyimak berita, nah mereka paham, ya, akan berita-berita yang disampaikan atau pengetahuan yang disampaikan melalui televisi tadi, begitu ya. Anehnya begitu, masyarakat itu lebih suka gosip gitu ya, yang didengarkan. Mereka bisa berbicara panjang lebar gitu ya. Nah kalau kita bertanya beritanya apa? Ah, begitu saja. Seperti itu gitu ya. Nah, artinya kemampuan memahami gosip tadi begitu ya. Nah, atau isu-isu tadi, nah itu digunakan untuk pemahaman di dalam menyimak pengetahuan atau berita yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Gitu. Nah, artinya kita lihat penyimaknya siapa. Nah, kalau penyimaknya masyarakat umum, sekalipun kita sudah pandai berbahasa Indonesia, maka sesekali kita beralih ke bahasa Sunda dengan harapan pesan dari pemerintah sampai kepada mereka. Tapi tetap istilah-istilahnya kita gunakan. Andai kata mereka tidak paham, silahkan ke dalam bahasa Sunda. Ini kita menggunakan dua bahasa atau bilingual ya. Kemudian pesan adalah isi yang dikomunikasikan kepada pembicara. Ya, nah ada pesan verbal, ada pesan non verbal ya. Pesan verbalnya yang digunakan adalah bahasa. Ya. Maksudnya ini penyampaian pesan ya, bukan pesannya. Kalau penyampaian pesan itu bisa digunakan bahasa ya. Nah, kemudian penyampaian pesan dalam bentuk non verbalnya, mata, ekspresi wajah, gerak tubuh, postur tubuh, penampilan. Ya, penampilan. Ini merupakan alat penyampai pesan ya, bukan pesannya. Alat penyampai pesannya ya. Bahasa itu merupakan tadi dikemukakan bahwa komunikasi yang menggunakan bahasa adalah komunikasi. Bahasa yang kita gunakan harus kita perhatikan. Bahasa apa yang kita gunakan di dalam menyampaikan sesuatu atau menyampaikan informasi kepada orang lain. Apakah tadi bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya, ada ya. Sekadar kita memperluas wawasan mengenai bahasa boleh saja, tapi terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya masih tidak paham, boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Nah, penyampaian pesan dengan verbal ini kadang-kadang harus dibantu dengan gestur, ya, dengan gerak tubuh kita, mungkin mata, mungkin tangan, ya, tangan seperti saya misalnya mempersilakan ibu untuk berdiri di depan menggunakan seperti ini ya. Atau misalnya apa sih ini? Jadi tangan itu selaras ya, selaras dengan bahasa yang kita gunakan. Jangan banyak melakukan gerak tapi tidak ada hubungannya dengan bahasa yang kita gunakan. Mondar mandir kesana kemari ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, selanjutnya seperti itu. Media yang digunakan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan ya. Nah sekarang bisa media yang digunakan bisa seperti ini, langsung saya menggunakan mikrofon gitu ya, speaker gitu ya, atau pelantang suara gitu ya, atau mungkin melalui radio, melalui televisi, melalui pidato di depan publik ya, atau menggunakan multimedia. Nah itu akan tergantung. Kalau menggunakan video, nah tentu kualitas suara dalam video harus bagus. Ada musik, nah musiknya itu jangan sampai menutupi vokal kita gitu. Jadi yang tergantung musik ya, bukan pesan yang ingin kita sampaikan. Ya, nanti kalau kita membuat podcast kita ada musiknya, nah musiknya yang slow, tidak menutup pesan yang kita sampaikan. Kemudian umpan balik adalah respon yang diberikan dengan kepada pembicara kembali berbentuk verbal ataupun non verbal ya. Nah, terutama di dalam komunikasi multi arah. Kalau pidato itu kan hanya satu arah ya. Pidato hanya satu arah, ceramah hanya satu arah. Tapi mungkin di dalam talk show atau yang lain-lainnya seperti ini, nah ini multi arah ya. Antara saya dengan ibu,
atau antara saya mungkin dengan teman-teman saya, dengan mahasiswa saya, kemudian jadi multi arah, bukan hanya satu arah. Nah, diharapkan penyuluhan yang ibu lakukan atau penyampaian informasi yang ibu lakukan kepada masyarakat, nah itu multi arah ya, bukan atau dua arah antara ibu dengan masyarakat. Artinya keterpahaman informasi yang ibu sampaikan kepada peserta tadi ya di dalam penyuluhan, nah itu harus dicek ya, diceknya dengan cara bertanya atau yang lainnya, nah, sehingga kita paham betul atau kita beri kesempatan kepada masyarakat yang belum memahami informasi kita, sehingga kita bisa mengonfirmasi atau mengklarifikasi apa yang kita sampaikan. Ya, nah, jangan lupa ketika ibu menyampaikan itu ada gangguan ya, ada interference. Nah, tadi ada yang menertawakan, ya. Belum apa-apa kita sudah ditertawakan teman-teman. Saya kadang-kadang kepada mahasiswa begini. Nah, kalau ada ditertawakan oleh orang lain harus gembira. Kenapa? Dosa kita sudah terhapus. Ya. Karena kan gitu ya. Ketika orang lain berbicara, kita yang tertawa dan menertawakan gitu. Nah, sekarang gelaran kita ya ditertawakan oleh orang lain. Jadi impas gitu ya. Karena kita sudah terbalas kan gitu ya. Gangguan ini bisa eksternal itu dari orang lain ya, dari situasi seperti ini kan terdengar ada suara kendaraan dan sebagainya. Nah, maka itu harus kita cari alternatif solusinya. Solusinya menggunakan pengeras. Walaupun suara kendaraan keras, tapi tidak mengalahkan suara kita karena kita dibantu dengan menggunakan suara. Ya. Atau tadi ada gangguan teman-teman, eliminasi, hilangkan pada saat itu. Saya juga mengatakan teman hilang. Karena betul berbicara itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Kalau menulis kan kita menulis saja, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Tahu salah pun ditipek, atau sekarang menggunakan komputer ya di delete. Kalau berbicara baru kita usaha saja, teman-teman menertawakan, jantung berdegup kencang. Turun semua itu hal yang tapi yang begini Bu, itu wajar. Semua orang pasti bagi yang belum terbiasa berbicara ya. Bagi yang belum terbiasa berbicara itu akan dirasakan berbeda dengan orang yang sudah biasa berbicara. Hal-hal seperti itu sudah tereliminasi. Tapi bagi yang belum biasa berbicara, perasaan itu ada. Jadi itu wajar dan normal. Andai kata tidak seperti itu, kita tidak normal. Anggaplah itu hal yang normal. Tapi saya kan menyampaikan pesan. Saya juga beribadah kepada Allah, itu yang akan mengeliminasi perasaan-perasaan kita, hilangkan perasaan ragu, perasaan tidak yakin dan sebagainya gitu ya. Karena kalau menurut teori, kesulitan itu hanya ada pada awal. Kalau kita sudah mulai karena saya ini perbaiki tadi, kita berbicara lagi ini seperti saya melafalkan dulu, ibu-ibu kalau saya melafalkan huruf F itu P paragraf, karena saya paragraf. Nanti kedua mulai bahasa saya ketika saya berbicara itu teringat gitu, oh ini salah, berarti harus saya perbaiki setiap huruf F. Jadi akhirnya saya berlatih, kemudian setiap berbicara kalau ada kesalahan, nah itu tereliminasi dengan sendirinya. Nah itu artinya perlu kebiasaan. Kesulitan hanya ada pada awal. Mulailah dari sekarang. Ibu-ibu kan sudah mulai, ya. Ibu sudah mulai. Berarti kesempatan beberapa kali, ya. Artinya hal-hal semacam yang bersifat gangguan dari dalam diri pembicara internal tadi, nah itu harus kita upayakan dieliminasi atau dihilangkan. Kemudian situasi, di sini situasi adalah konteks, itu waktu dan tempat di mana komunikasi itu terjadi. Artinya komunikasi ini formal atau tidak formal. Atau kalau kekeluargaan kemudian menggunakan bahasa Indonesia tidak masalah, kita menggunakan campuran bahasa baku, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa apapun silakan. Tapi kalau situasinya resmi, maka kita berupaya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Ya, walaupun mungkin orang Sunda agak sulit menghilangkan pedangnya, gitu ya. Dan maksud saya mah begini, aduh kayaknya. Akunya ada aja ya. Itu hal yang sangat biasa. Atau saya dilapalkan saya, kan dia. Rapi dilapalkan rapi, kan dia. Sering
sering kue dilapalkan kue, sepeda dilapalkan sepeda, itu dominan sekali, ya dominan sekali. Tapi dengan kesadaran, nah itu artinya harus ada kesadaran berbahasa. Language awareness. Oh, saya sedang berbahasa Indonesia. Artinya saya harus menggunakan situasinya formal, berarti saya harus berupaya menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan. Tetapi jangan juga terbebani, ya. Karena kalau terbebani itu ketika berbahasa lisan, kaidah bahasa itu relatif. Artinya begini, masih ada toleransi ketika kita salah di dalam berbicara. Karena berbicara itu antara pikiran dan tuturan itu kan spontan. Tidak dipikirkan dulu, oh bahasanya harus begini. Berbeda dengan menulis. Kalau menulis kan berpikir dulu, tulis, salah, coret. Kalau dalam berbahasa lisan kan tidak bisa begitu. Apa yang kita pikirkan itu yang kita ucapkan. Kita tidak mungkin mengoreksi semua kesalahan berbahasa kita. Gitu. Misalnya, nah saya dulu kadang-kadang menggunakan misalkan, misalnya, misalnya. Anak-anak akan mencatat, ibu mengubah dari misalkan tulisannya berapa nih, gitu, seperti itu. Nah jadi jangan terlalu berbeban, ya. Tetapi kita tetap berupaya menggunakan bahasa dengan benar. Sekalipun ada yang salah, asal salahnya jangan dominan, gitu ya, jangan terlalu banyak. Dan itu akan diperoleh ya melalui pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Apa saja tahapan supaya kita bisa berbicara dengan benar? Kalau tadi komponen-komponen yang sudah perhatikannya, yang ini adalah tahapan bagaimana kita bisa melakukan public speaking. Yang pertama adalah pembicara menggali bicara awal, topik ibu-ibu tidak usah menggali lagi. Sudah ada pesan-pesan dari pemerintah disampaikan kepada ibu di luar PKK atau mungkin ada yang mewakili. Nah kita tinggal pesan bersambung dari satu titik ke titik yang pesannya sudah ada. Pesannya sudah ada. Hanya barangkali ketika akan mengawali apa yang harus saya lakukan, ketika saya sampai ke topik pembicaraan apa yang akan saya lakukan, ketika kita menutup apa yang harus saya lakukan. Kemudian disposisi di sini pembicara menyusun mengorganisasikan pesan yang disampaikan agar dapat menarik perhatian, dipahami ya ibu, bukan dipahami, paham. Bahasanya paham. Nah itu pengaruh dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kan ada fahmun, ada fikrun. Nah, sehingga orang Indonesia cenderung yang beragama Islam itu makanya fikrun, fahmun, paham, fikir. Hanya kita juga tidak konsisten. Mengapa dari bahasa Arab tidak semua itu menjadi seperti maaf, ma'rifat itu kita menggunakan karena dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf tapi untuk fikrun, fahmun mungkin sudah dianggap mewarga begitu ya. Nah, sehingga diserap dalam kamus itu menjadi paham dan fikir kecuali yang lain gitu ya. Nah, artinya bagaimana pesan ini disusun, yang mana dulu, yang ini dulu, yang ini dulu. Nah itu disusun secara sistematis sehingga berkesinambungan. Sehingga ketika dipahami oleh audiens, nah itu mudah. Kemudian yang ketiga adalah gaya. Nah ibu akan menggunakan kata-kata seperti apa, gaya bahasa seperti apa. Tapi kalau dalam situasi formal gaya bahasa jarang digunakan. Mungkin ada ciri-ciri tertentu yang ibu miliki ketika akan menggunakan kata-katanya. Kata-kata di sini tentu saja ketika situasi formal tadi kata-katanya harus bahasa baku. Kemudian memoria, ya, berbicara mengingat, mengatur bahan yang akan disampaikan. Begini, setelah ibu menyusun ini akan disampaikan. Jangan begini, seperti saya kadang-kadang suka begitu. Nanti juga ingat, nanti juga ingat. Tidak pernah saya mengingat-ingat materi yang disampaikan. Sambil mencuci piring itu Bu yang saya lakukan biasanya. Saya mulai assalamualaikum sampai menutup gitu. Itu bisa dilakukan, itu pelatihan secara tidak langsung ya. Kemudian pronunciation, pembicara menyampaikan pesan secara lisan, saya perhatikan oleh suara, olah suara dan gerakan anggota tubuhnya. Ibu menyampaikan pesan tentu saja dengan suara yang bisa didengar oleh setiap orang. Kemudian gerakan anggota tubuh yang mungkin bisa membantu penyampaian pesan. Ketika pesan betul-betul ingin dipahami dan ibu bisa menggunakan gestur atau gerak tubuh tertentu maka gunakan. Selanjutnya, syarat public speaking. Yang pertama kontak ya. Berbicara harus dapat menjadi hubungan mental dan visual. Dan visual tadi terlihat tatapan mata. Nah, tatapan mata jangan hanya tertuju pada seseorang. Bisa dicurigai. Bisa dicurigai. Tapi harus
atau tidak gitu seperti itu. Artinya tatapan mata kita harus merata kepada semua orang. Begitu juga di posyandu yang ketika ibu-ibu menyampaikan pesan, tataplah semua orang. Dan itu akan membiasakan kita bahwa kita berkontak, ada hubungan batin antara masyarakat dengan kita. Bagi kita menyampaikan pesan-pesan pemerintah. Yang kedua olah vokal saya sendiri tidak begitu merdu ibu-ibu apa adanya saja, tapi mungkin ketika suara kita kecil coba direkam kan ya, coba direkam suara saya besar atau kecil, bisa didengar oleh orang lain atau tidak. Berarti kalau tidak bisa didengar jangan oleh orang lain, kalau bisa tidak terdengar begitu ya. Karena kadang-kadang ketika saya menayang ulang, misalnya saya membuat video, kok suara saya berbeda ya dari aslinya gitu, kadang-kadang seperti itu. Mungkin ketika didengar oleh orang lain juga bisa seperti itu ya. Kemudian olah visual, seorang bicara harus mampu bicara dengan seluruh pemberian wajah, tangan, dan tubuh. Artinya ketika berbicara, nah kalau isinya mempersuasi gitu ya, mempersuasi kan merayu ya ibu. Jangan wajah kita tegang dan menakutkan begitu ya. Nah, masyarakat itu jangan akan mengikuti begitu ya, lihat orang biasanya takut begitu ya. Nah itu artinya harus familiar ya, harus familiar dengan semua ya, selanjutnya. Nah, bagaimana cara melakukan kegiatan berbicara? Ini sebenarnya ada 4. Nah kadang-kadang kita kan diminta impromptu gitu ya, serta-merta saat itu. Coba ibu presentasikan ini kan. Tentu saja itu kan merupakan pelatihan ya. Artinya ketika kita instruksi untuk berbicara dimanapun, nah kita harus sudah mulai siap kemudian. Ada juga yang menggunakan naskah utuh. Nah, itu membaca saja, membaca apa yang ada pada naskah. Itu tidak menjadi masalah kalau hanya. Kemudian bisa juga dengan dihafal. Mungkin ini apa ya, pengalaman saya ketika kecil berpidato ya, waktu sekolah agama kali itu tiba-tiba di tengahnya lupa. Si tengah-tengahnya lupa gitu ya, karena dihafal tadi. Biasanya kalau satu baris lupa semua lupa ya, apa saja pasang siapa itu. Nah tentu saja pasang apa itu dalam bahasa yang sesuai dengan standar ya, sesuai dengan standar yang dilakukan oleh pemerintah. Sumbernya sudah ada, ibu-ibu sudah terbiasa berbicara, paling hanya, nah ini mana yang nah, bagaimana upaya meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara di hadapan umum ya. Nah di pesantren itu ada 3 yang dikembangkan menurut Ibu Nuswatu Solihah. Pertama, muhadharah. Ibu-ibu mungkin sering mendengar ya, karena ini kan banyak ya, tentang pesantrennya banyak atau banyak anak-anak yang mengikuti pendidikan pesantren. Muhadharah berlatih berpidato, karena mereka menjadi tadi melaksanakan salah satu ayat Allah. Fatawasau bil haq wa tawasau saling menasihati dalam kebenaran. Tentu saja agama Islam menyampaikan aturan-aturan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Juga tadi ada hadis balighul anni wa sampaikan walaupun dakwah tidak harus selalu bisa juga melalui perbuatan. Kemudian jangan lupa pahami audiens. Nah, karena itu sudah jelas yang dihadapi oleh ibu siapa saja, pahami betul ya, pahami betul audiens yang kita. Kemudian latih atur ekspresi. Nah, kalau tujuan mempersuasi tadi jangan menakutkan. Harus selalu tersenyum. Senyum itu kan ibadah ya. Kemudian pelajari teknik para pemberi presentasi. Nah, sekarang banyak itu butuh pihak siapa yang menarik pembicaraannya, siapa yang menarik pembicaraannya. Itu banyak gitu yang bisa. Artinya kita melakukan imitasi itu, melakukan imitasi. Gayanya seperti ini kita menarik, gaya seperti ini. Nah, sekarang itu kan era teknologi digital. Kita harus melek internet, harus melek produk-produk teknologi ya. Bahkan sekarang kita bukan hanya HP saja, HP juga bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah ini produk digital itu harus fungsional bagi kita, harus bermanfaat ya. Walaupun ketika kita apa ya, banyak hal yang mungkin kita harus hindari. Bahkan ada yang HP itu sudah membuat kita terlena ya.
Kalau membuka HP mungkin setengah jam tidak apa, tapi sholat begitu ya. Iya. Ini mau kemana setelah sholat kita duduk ya, atau saya misalnya mengerjakan pekerjaan. Aduh, 1 jam saja sudah mau HP, 2 jam, 3 jam misalnya. Wah. Itu tidak lelah, tapi tidak apa-apa dengan saya terus melakukan. Dan pesan dari kami, jangan takut untuk memulai sebenarnya. Jangan takut jelek Bu, karena sudah pasti jelek kalau pertama gitu. Semua yang pertama pasti ya seperti itu. Dan bagaimana kita berproses, bagaimana kita menyikapi awalan itu yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Pesan mahasiswa itu sama. Mau mulai menulis, jangan nulis dulu saja, jangan takut jelek, karena pasti tulisan pertama kita jelek. Mau berbicara dulu saja, karena pasti bicara pertama kita akan jelek juga. Tapi nanti kita lihat yang kedua, yang ketiga, yang seterusnya pasti akan ada perbaikan itu yang namanya proses gitu. Jadi saya harap ibu-ibu di sini bisa berproses sama-sama. Kami di sini bukan sebagai judgment atau bukan sebagai menilai baik buruknya, tapi kami di sini mendampingi ibu-ibu untuk berproses sama-sama. Itu bahasa Sunda nama ulah kagok lah. Pilih ayah kada diteruskan atau nanti pilih ayah yang bingung dan lain sebagainya, bisa ditanyakan ke saya, Bu Ani, Bu Edi, ataupun nanti ke Bu Nayi secara langsung. Jadi jangan dibuat beban gitu, karena di sini tujuannya untuk upgrading, untuk meningkatkan kemampuan ibu-ibu juga gitu. Karena sekarang kan masyarakat di kita atau misalkan pasar dari ibu-ibu PKK juga terus berkembang. Kalau zaman dulu mungkin ibu-ibu PKK-nya dari rentang usia, dari rentang generasi tidak terlalu jauh, tapi sekarang kan ibu-ibu muda sudah banyak ya, sudah banyak generasi-generasi milenial, sudah banyak generasi-generasi muda yang berkeluarga, dan itu juga menjadi tanggung jawab dari PKK juga, karena bagaimana kita bisa masuk ke pasar tersebut. Dan orientasi digital ini jadi salah satu opsi gitu. Jadi selain ibu-ibu nanti sosialisasi ke tiap puskesmas, misalkan ke tiap dusun, ke tiap desa, kalau kita punya opsi digital seperti di YouTube dan lain sebagainya, itu bisa memegang pasar yang generasi muda ini juga gitu. Jadi kami di sini menawarkan salah satu opsi solusi juga untuk membantu kerja ibu-ibu supaya agar